Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Syafiq dengan NIM F131240444. Kali ini saya bakal menjelaskan, mohon maaf sebelumnya, saya lagi sakit, demam dan flu. Tapi saya bakal menjelaskan materi kita kali ini tentang reaksi redoks sel Galvani dan juga potensial reduksi standar. Baik, langsung saja. Eh, Apa itu redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua zat. Istilah redoks merupakan gabungan dari dua proses, yaitu reduks adalah proses penambahan elektron, bilangan oksidasi berkurang, dan oksidasi adalah penghilangan elektron, yaitu bilangan oksidasi bertambah. Sabar. Contoh umum reaksi redoks, tak contohnya yaitu Zn tambah Cu2 tambah menjadi Zn2 tambah Zn2 plus tambah CuZn tambah Cu2 plus hingga menjadi Zn2 plus tambah Cu. Zn teriodik reoksidasi menjadi Zn2 plus, yaitu melepas 2 elektron. Cu2 plus tereduksi menjadi Cu, menerima 2 elektron. Yang kedua adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yaitu biloks, menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom dalam suatu senyawa. Digunakan untuk menentukan apakah suatu unsur mengalami oksidasi atau reduksi. Aturan penentuan biloks itu ada ada 7 ya. Yaitu yang pertama unsur bebas. Itu bisa O2, H2, dan juga Na. Itu memiliki biloks 0. Yang kedua adalah ion unsur tunggal, Na plus dan juga Cl min. Itu biloks muatan ion. Ketiga hidrogen, H. Itu plus 1 dalam senyawa dan min 1 dalam hidrida logam. Yang keempat yaitu oksigen, itu O2, yaitu min 2 umum atau min 1 dalam peroksida. Kelima itu jumlah total biloks. Dan yang keenam itu senyawa. Dan juga yang ketujuh itu ion poliatomik atau muatan ion. Lanjut kita ke langkah-langkah menentukan reaksi redoks. Pertama, yaitu tentukan biloks semua unsur dalam reaksi. Terus yang kedua, itu identifikasi perubahan biloks. Bisa menjadi biloks naik, yaitu oksidasi, dan juga biloks turun, yaitu reduksi. Yang ketiga adalah unsur yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Yang keempat, unsur yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, kita kasih contoh lagi yaitu 2 Mg tambah O2 menjadi 2 Mg O2
Mg tambah O2. Di mana Mg itu nolnya dia menjadi +2 untuk oksidasi dan O-nya itu jadi -2 reduksi 2 MgO. Mohon maaf. Penyerat penyeratan reaksi redox metode bilangan oksidasi. Kita pindahkan. Ini bisa dipindahin nggak sih? Astaga. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentukan bilok semua unsur. Terus yang kedua, hitung perubahan biloks. Yang ketiga, samakan jumlah perubahan elektron. Yang keempat, tambahkan koefisien agar jumlah atom seimbang. Terus, ini metode setengah reaksi atau half fraction. Cocok untuk reaksi dalam larutan asam atau basa. Itu dengan langkah-langkahnya, pisahkan menjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, setarakan atom atau utamakan selain H dan O. Ketiga, setarakan O dengan H2O dan H dengan H+, atau OH- jika basa. Yang keempat, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita kasih contoh soal dan penyelesaian. Nah, setarakan reaksi berikut dalam suasana asam. Oke, dengan contoh soal Fe2+ tambah Cr2072 min menjadi Fe3+ tambah Cr3 tambah F2+ tambah Cr2072 min menjadi Fe3+ tambah Cr3+. Nah, untuk jawabannya itu menggunakan metode setengah reaksi yaitu reduksi yaitu Cr2072 min menjadi Cr3 tambah Cr2072 min jadi Cr3+. Setarakan Cr jadi 2Cr3+. Nah, terus setarakan O-nya jadi plus 7H2O. Selanjutnya setarakan H-nya tambah 14H plus dan muatannya juga disetarakan yaitu plus 6E min. Oksidasikan menjadi F2+ menjadi Fe3+ tambah E min Fe2+ menjadi Fe3+ tambah E min menjadi E min X. Nah, X6 6Fe2+ jadi 6Fe3+ tambah 6E kurang 6Fe2+ sehingga menjadi 6Fe3+ tambah 6E min. Terus sisa kita gabungkan saja semua itu. Ya, seperti inilah contohnya. 6Fe2+ tambah Cr2072 min tambah 14H tambah 14H plus ya. Eh, terus menjadi 6Fe3+ tambah 2Cr3+ dan seterusnya. Lanjut, aplikasi reaksi redoks. Reaksi redoks sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu.
yaitu bisa yang pertama bidang biologi pada respirasi seluler dan fotosintesis. Yang kedua, bidang kimia industri. Itu bisa menjadi produksi logam dari biji, misalnya reduksi Fe2O3 menjadi Fe, energi sel galvani, baterai, dan elektrolisis. Terus bidang lingkungan, yaitu proses pelapukan dan korosi logam. Yang keempat, bidang medis menggunakan larutan antiseptik atau MIS-KM-NO4. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Apa itu sel galvani? Sel galvani adalah suatu sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Sel galvani terdiri dari dua elektroda logam yang terendam dalam larutan ionnya yang dihubungkan oleh kawat dan jembatan garam. Nah, untuk komponen sel galvani itu ada berbagai macam. Yang pertama, anoda, elektroda negatif, tempat oksidasinya terjadi. Yang kedua, katoda, elektroda positif, tempat reduksi terjadi. Yang ketiga, elektrolit, larutan yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Yang keempat, jembatan garam, menghubungkan dua elektroda dan memungkinkan aliran ion. Nah, untuk contoh soalnya, suatu sel galvani terdiri dari elektrode seng, yaitu Zn, dan tembaga, yaitu Cu. Jika potensial reduksi standar untuk Zn2+ atau Zn adalah min 0,76 volt dan untuk Cu2+ atau Cu adalah plus 0,34 volt. Dihitunglah potensial sel. Nah, jawabannya adalah sel sama dengan, untuk pengerjaannya yang pertama kita menggunakan rumus sel sama dengan katoda dikurang anoda. Nah, tadi sudah ditahu yang mana katoda dan juga anodanya, tinggal dikurangi 0 plus 0,34 dikurang min 0,76, yaitu menjadi plus 1,10. Maaf. Selanjutnya kita di apa itu potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar adalah ukuran kemampuan suatu spesies kimia untuk mengalami reduksi. Potensial ini diukur dalam satuan volt dan digunakan untuk memprediksi arah reaksi redoks. Semakin positif nilai E-nya, semakin besar kemampuan spesies untuk mengalami reduksi. Pertama, elektroda standar hidrogen atau ESH digunakan sebagai referensi dalam dengan potensial reduksi standar itu 0 volt. Dua, potensial reduksi standar. Ukurannya kemampuan suatu spesies kimia untuk mengalami reduksi. Diberikan contoh itu potensial reduksi standar untuk beberapa reaksi. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini ada Cu2+ tambah 2E min menjadi Cu dengan plus O34 0,34. Terus Zn2+ tambah 2E min menjadi Zn itu min 0,34.
volt. Dan juga Ag plus tambah E min jadi Ag 0,80 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan reaksi mana yang lebih cenderung mengalami reduksi. Yang kedua, hitung potensial sel untuk reaksi antara Cu dan juga Zn. Nah, langsung saja yang pertama, reaksi lebih cenderung mengalami reduksi karena reaksi dengan E paling positif, yaitu Ag plus tambah E min menjadi sehingga Ag dengan E itu plus 0,80. Dan yang kedua, potensial sel itu maaf, hitung potensial sel. Potensial sel untuk reaksi antara Cu dan juga Zn yaitu bisa dihitung katoda kurang anoda, yaitu plus 0,34 dikurang min 0,76 volt sehingga menjadi plus 1,10 volt. Dengan demikian, potensial reduksi standar dapat digunakan untuk memprediksi arah reaksi redoks dan menghitung potensial sel. Baik, untuk kesimpulannya yaitu reaksi redoks melibatkan transfer elektron. Reduksi adalah menangkap elektron, sedangkan oksidasi adalah melepaskan elektron. Reaksi redoks dapat ditentukan lewat perubahan bilangan oksidasi dan dapat disetarakan dengan metode Bilox atau setengah reaksi. Sel Galvani adalah suatu sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Potensial reduksi standar adalah ukuran kemampuan suatu spesies kimia untuk mengalami reduksi. Potensial ini diukur dalam satuan volt dan digunakan untuk memprediksi arah reaksi redoks. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.